Garam, mungkin akan ada yang bilang bahwa tulisan saya ini menyinggung istana, dan bisa-bisa dikategorikan makar. Ada juga yang bilang saya lebay tentang Amerika dan Cina, terlalu percaya teori konspirasi. Ada juga yang bilang saya tidak agamis dan menentang ulama yang saat ini bergerak menegakkan nahi munkar. Saya hanya bisa bilang, mungkin ada benarnya. Tulisan saya memang banyak mengkritik orang di sekitar istana, memang benar. Saya banyak nyinyir kepada kelompok garis keras akan cara yang mereka pilih dalam menohokkan kebenaran. Menurut saya, perilaku mereka tidak elegan dan penuh dengan kekerasan. Justru kalau menurut saya, merekalah yang lebay dan pamer. Lalu, bagaimana dengan komentar soal teori konspirasi Amerika dan Cina? Nah, ini beda. Kenapa? Karena, ini bukan opini, ini fakta. Saya punya pembelaan yang valid untuk urusan ini. Dapat dipastikan, saya bukan pendukung teori konspirasi. Kebetulan untuk yang satu ini saya punya data. Selama lebih dari 9 tahun saya berada di lingkar utama urusan geostrategi, jadi saya berani bilang bahwa data saya dapat dipertanggungjawabkan. Anda perlu bukti. Oke, mari kita fokus ke masalah akhir-akhir ini, urusan Amerika si pengisap sumber daya alam dan Cina si penakluk ekonomi kita. Mulai dengan pertanyaan, siapa atau negara mana yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia? Sahabat tentu tahu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah ini takdir geopolitik bahwa Indonesia sebagai negara terpanjang garis pantainya tapi masih mengimpor garam? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Apakah ini karena kita tidak mampu, atau dibuat tidak mampu, untuk memproduksi garam bagi bangsa sendiri? Jangankan memikirkan untuk memenuhi kebutuhan garam dunia, untuk bangsa sendiri saja tidak mampu. Bayangkan, sudah 7 presiden hingga saat ini, kok kita masih mengimpor garam? Apa ini teori konspirasi? Bukan. Ini kenyataan bagaimana negara ini tidak boleh independen terhadap pangan dan sangat tergantung pada banyak produksi manufaktur. Walaupun sederhana, Indonesia bisa dikendalikan. Sekadar pengingat, PN Garam di Sumeneb, dulu di zaman Belanda itu pengekspor garam ke Eropa, sekarang, Indonesia justru jadi pengimpor garam. Sebenarnya apa strategi kita, wahai Menteri Perindustrian dan para anggota DPR? Apa kalian mengerti strategi dunia? Apa kalian memiliki rencana untuk meng-counter attack?